Peran guru dalam manajemen keuangan dan sarana prasarana. Selanjutnya, mari kita bahas tentang peran guru dalam manajemen keuangan. Untuk itu, perlu kita lihat dulu apa ruang lingkup manajemen keuangan atau pembiayaan berbasis sekolah. Meliputi beberapa aspek, yaitu tentang perencanaan, penyusunan RKS. RKS itu adalah rencana keuangan sekolah, kemudian penggalian sumber-sumber, pembukuan, penggunaan, pengawasan atau pemantauan, dan pertanggungjawaban atau pelaporan. Untuk melaksanakan manajemen keuangan sekolah perlu memperhatikan beberapa prinsip, yaitu adanya prinsip transparansi, prinsip keefektifan, prinsip efisiensi, dan prinsip akuntabilitas. Sehingga kita mengenal adanya prinsip manajemen keuangan yang baik. Yang pertama tadi kita menyebut adanya prinsip akuntabilitas, yaitu kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepada masyarakat tentang apa yang dikerjakan sesuai dengan mandat yang diterimanya. Yang kedua itu adalah prinsip transparansi atau keterbukaan informasi dan dalam membuat kebijakan keuangan sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh masyarakat. Sehingga apapun itu perlu dilakukan pelaporan. Yang ketiga itu adalah prinsip keadilan. Maksudnya adanya kesempatan yang sama untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas. Yang keempat itu prinsip integritas. Maksudnya pengelolaan keuangan itu dipercayakan pada staf yang memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi sehingga peluang penyalahgunaan atau yang kita kenal korupsi itu dapat diminimalkan. Untuk itu, dalam manajemen keuangan itu perlu memperhatikan beberapa asas. Yang pertama itu adalah asas kecermatan, ya, atau yang kita kenal dengan ketelitian. Yang kedua itu adalah asas terinci. Artinya semua yang dianggarkan itu dipergunakan untuk apa saja, jadi tidak secara gelundungan, ya, jadi ada rinciannya. Yang ketiga adalah asas keseluruhan, artinya di dalam perencanaan keuangan sekolah itu harus memperhatikan secara holistik apa saja yang membutuhkan pembiayaan. Yang keempat itu adalah asas keterbukaan atau transparansi tadi. Kemudian yang kelima itu adalah asas periodik. Artinya di sini antara keuangan tahun yang satu ke tahun yang lain atau dari tahun yang satu menuju tahun yang lain itu secara berkesinambungan itu beberapa aspek itu akan terulang untuk hal yang sama. Kemudian yang berikutnya itu adalah asas pembebanan.
Maksudnya di sini semua kegiatan itu akan membutuhkan suatu pembiayaan. Sehingga dalam penyusunan RKAS atau rencana kegiatan anggaran sekolah, maka basisnya itu adalah kegiatan apa dulu. Ya, nah itu kemudian berkonsekuensi itu anggarannya seperti apa. Itu yang dikenal dengan asas pembebanan. Adanya asas menyeluruh tadi itu akan terlihat tentang budget sekolah itu akan meliputi banyak hal, yaitu dari budget kurikulum, administrasi, kesejahteraan, sarana dan prasarana, kesiswaan, personil, keuangan sekolah, hubungan masyarakat, dan layanan khusus. Nah, sehingga di sini di mana sebetulnya peran guru itu yang lebih dominan. Kalau kita lihat di sini itu untuk budget kurikulum itu akan tergantung atau bersumber dari bagaimana usulan guru. Begitu juga untuk budget kesiswaan itu juga akan dipengaruhi kegiatan dari guru di dalam pendampingan kesiswaan. Sedang yang lain itu pada umumnya itu adalah terkait dengan struktural pada sekolah tersebut. Sebagai perwujudan dari asas integritas, maka pengelola keuangan sekolah itu staf yang dipilih di dalam membantu keuangan itu harus memahami tugas sebagai berikut. Yang pertama itu adalah paham pembukuan, yang kedua adalah paham peraturan keuangan, dan yang ketiga mempunyai dedikasi yang tinggi. Karena apa? Karena kurang tanggapnya bagian keuangan itu akan dapat mempengaruhi kelancaran pencapaian tujuan. Terkait tentang laporan keuangan sekolah itu meliputi beberapa hal. Yang pertama adalah laporan penggunaan dana itu harus diumumkan dalam papan pengumuman sekolah. Ini adalah untuk memenuhi asas transparansi. Yang kedua, format ini juga bukan merupakan format multi sumber dana, maka disarankan untuk menyusunnya dengan format yang sama untuk sumber dana lainnya. Yang ketiga, pengisiannya itu dibedakan antara pengeluaran dan pembelian barang dan jasa. Data yang dipergunakan untuk menyusun laporan adalah data yang sama dengan yang dibukukan di buku kas umum atau BKU. Yang kelima, periode pelaporan itu adalah triwulanan dan diumumkan di papan pengumuman. Untuk melihat di bagian mana guru bisa berperan di dalam manajemen sarana dan prasarana, ada baiknya kalau kita tinjau dulu apa manajemen sarana dan prasarana. Manajemen sarana dan prasarana itu memiliki tujuan. Yang pertama itu mengupayakan pengadaan sarana prasarana secara terencana. Yang kedua,
mengupayakan pemakaian sarana prasarana secara tepat dan efisien. Yang ketiga, mengupayakan pemeliharaan sarana prasarana sehingga keberadaannya itu selalu siap pakai. Sedang apa yang dimaksud dengan sarana prasarana pendidikan? Sarana itu adalah semua perangkat atau bahan dan perabot yang digunakan di dalam proses pendidikan. Sehingga kalau kita cermati di sini di dalam gambar ini itu termasuk ya, media atau alat pembelajaran ya, yang secara langsung itu dipakai ya, di dalam proses pembelajaran itu termasuk di dalam sarana pembelajaran. Sedang kalau prasarana itu adalah semua perangkat kelengkapan yang secara tidak langsung menunjang proses pendidikan di sekolah. Misalnya tentang bangunan gedung atau juga peralatan perkantoran, ini adalah merupakan prasarana. Untuk ruang lingkup manajemen sarana prasarana itu meliputi perencanaan. Nah, perencanaan di sini termasuk di dalam analisis kebutuhan. Kemudian setelah itu masuk pada tahap pengadaan. Setelah pengadaan dilakukan inventarisasi. Nah, setelah selesai inventarisasi, maka pendistribusian pada bagian-bagian yang semula mengusulkan pengadaan sarana prasarana tersebut. Setelah didistribusikan, maka pihak-pihak yang terkait itu melakukan atau harus memperhatikan proses pemeliharaannya. Setelah digunakan dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan sarana prasarana itu mengalami keausan atau kerusakan, maka tahap berikutnya itu ada proses penghapusan. Nah, semua kegiatan itu nanti muaranya itu akan melalui tahap akhir yang disebut dengan tahap pelaporan.